Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih telah bergabung dalam webinar SP2DK Series yang diselenggarakan oleh Fast Consult Indonesia. Nama saya Bambang Setiawan dan saya akan menjadi moderator untuk webinar pada pagi ini. Kami sangat senang bisa berbagi informasi yang bermanfaat tentang perpajakan dengan Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu bahwa Fast Consult Indonesia merupakan perusahaan konsultan pajak yang juga secara aktif memberikan edukasi perpajakan melalui seminar, webinar, dan training perpajakan. Melalui sesi Jumat berbagi ilmu, kami akan mengadakan sharing seputar perpajakan yang insya Allah akan diadakan setiap hari Jumat. Kali ini tema webinar pajak kita adalah SP2DK Series, di mana webinar ini nanti akan dilakukan secara berseri seputar SP2DK dengan fokus pembahasan yang berbeda-beda. Mulai dari yang paling mendasar mengenai pengawasan pajak, kemudian prosedur penyelesaian SP2DK, sampai dengan teknik menanggapi koreksi atau temuan SP2DK. Kami harapkan melalui sharing pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu akan lebih memahami seluk-beluk prosedur dan strategi dalam penyelesaian sengketa menghadapi SP2DK. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung pada webinar Fast Consult Indonesia hari ini, kami ingin menginformasikan bahwa jika Bapak Ibu ingin melihat webinar Fast Consult Indonesia sebelumnya, Bapak Ibu dapat mengunjungi channel YouTube Fast Consult Indonesia, di mana seluruh webinar Fast Consult Indonesia terdokumentasikan di sana, termasuk webinar SP2DK Series sebelumnya. Baik, pada seri ke-7 SP2DK kali ini, kita akan fokus ke hal yang paling mendasar, yaitu membahas topik-topik mengenai biaya sumbangan versus biaya promosi versus biaya entertainment, biaya zakat dan sumbangan keagamaan, pemenuhan daftar nominatif, dan persyaratan biaya menjadi deductible expense. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa aturan dan panduan agar acara webinar kita berjalan dengan lancar. Untuk menghindari gangguan selama pemaparan materi berlangsung, mohon untuk mematikan mikrofon Bapak dan Ibu. Ini akan membantu kita semua untuk mendengarkan pemaparan materi dengan jelas tanpa gangguan suara latar belakang. Webinar ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah pemaparan materi oleh narasumber kita yaitu Bapak Ari Widodo. Kemudian sesi yang kedua, kami akan mengalokasikan waktu untuk sesi tanya jawab di akhir pemaparan. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan selama pemaparan materi, Bapak Ibu dapat mengetikkan pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat. Kami akan mengumpulkan semua pertanyaan dan membacakannya pada sesi tanya jawab nanti. Mohon gunakan kolom chat dengan bijak, hindari spam atau pesan yang tidak relevan dengan topik webinar pada pagi ini. Kami sangat menghargai partisipasi aktif Bapak Ibu dan berharap acara ini dapat memberikan manfaat besar bagi Bapak Ibu semuanya. Jika Bapak Ibu ada masalah teknis atau pertanyaan selama webinar, jangan ragu untuk menginfokan kepada kami melalui chat dan kami akan siap membantu. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini yaitu Bapak Ari Widodo. Bapak Ari Widodo memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai konsultan pajak. Bapak Dodo memiliki keahlian yang luas, mulai dari akuntansi, kewajiban perpajakan rutin orang pribadi dan badan, standar operasional prosedur, pendampingan pemeriksaan, keberatan, bahkan banding pajak. Pak Dodo memiliki izin praktek konsultan pajak level C atau internasional dari Kementerian Keuangan sejak tahun 2008 dan pemegang izin kuasa hukum pada pengadilan pajak. Pak Dodo berpengalaman menangani kasus perpajakan pada perusahaan mining, services, lembaga keuangan, manufaktur, trading, otomotif, dan lain-lain. Selain itu, Pak Dodo aktif sebagai pengajar perpajakan di program pendidikan profesi akuntan di Universitas Trisakti. Pak Dodo pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Administrasi Perpajakan, Program Pendidikan Vokasi di Universitas Indonesia, serta dosen pembimbing tim Olimpiade Pajak di Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Pak Dodo juga merupakan pendiri Relawan Pajak di Universitas Indonesia yang menjadi piloting project Direktorat Jenderal Pajak dan sekarang sudah diterapkan oleh seluruh kampus di seluruh Indonesia. Di sela-sela kesibukannya, Pak Dodo juga menghasilkan beberapa video pembelajaran, modul, buku, dan jurnal mulai dari teori hingga praktik perpajakan. Selain itu, Pak Dodo juga aktif terlibat dalam beberapa perumusan peraturan perundang-undangan perpajakan dan kerap diundang sebagai pembicara di seminar, training, dan forum perpajakan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Ari Widodo untuk memulai presentasinya. Silakan Pak Dodo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua, salam sejahtera buat kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat hari ini. Ya, di seri ke-7 kita akan coba bahas biaya-biaya yang ya notabene-nya mirip-mirip ya, Bapak Ibu. Apakah
boleh dibebankan biaya CSR gitu ya, kemudian biaya promosi, biaya zakat gitu ya, atau sumbangan keagamaan gitu ya. Sebelumnya juga sudah sempat kita bahas juga terkait dengan gimana mapping SP2DK ketika ada proses untuk COGS atau HPP. Nanti di seri berikutnya juga akan kita bahas juga biaya-biaya yang lain ya Bapak Ibu ya. Nah, hari ini kita akan fokus untuk di biaya-biaya yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Bambang, yaitu biaya sumbangan, promosi, dan entertainment. Tapi sebelum kita mengarah ke sana, mungkin kita bahas dulu konsep rekonsiliasi fiskal untuk komponen biaya, bahwa kita tahu bahwa komponen biaya itu terpecah menjadi tiga komponen besar, yaitu ada di harga pokok penjualan atau COGS, kemudian biaya usaha lainnya, atau biasanya kalau di pembukuan operating expense atau biaya penjualan, sehubungan dengan penjualan atau biaya administrasi umum lainnya, kemudian biaya dari luar usaha atau other expense ya, Pak Ibu. Jadi ada tiga komponen biaya ya. Nah, dari tiga komponen biaya ini memang akan ada hubungan baik langsung maupun tidak langsung terkait Tolak, dengan penghasilan yang kita peroleh ya Bapak Ibu. tertolak kalau Pak Agung. Jadi penghasilan kita dalam hal ini bisa berupa penghasilan sifatnya final, tidak final, dan bahkan yang bukan objek. Batas. Nah, kalau untuk yang jadi ada dua komponen besar Bapak Ibu, komponen yang berhubungan dengan langsung dan berhubungan tidak langsung ya. Yang direct, yang berhubungan langsung, umumnya kita sebut sebagai biaya COGS atau biaya harga pokok penjualan. Ini yang direct ya. Tapi ada juga yang indirect, ini adalah biaya usaha lainnya dan biaya dari usaha. Nah, dalam pemanfaatannya, tujuan dari pengeluaran biaya itu dipajak dipecah menjadi dua kelompok besar. Apakah biaya tersebut ditujukan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau 3M, atau justru tidak ada hubungannya? Ya, tidak ada hubungan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Nanti ada hubungannya ya Bapak Ibu. Hubungannya adalah yang untuk kegiatan 3M ini boleh jadi biaya, atau kita sebut deductible expense gitu ya. Dan yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha atau bukan untuk 3M, ini harus kita koreksi fiskal ya. Dalam hal ini non deductible expense sesuai dengan ketentuan di pasal 9 ya Undang-Undang PPH. Nah, sebelum masuk ke materinya, ini kalau kita Bapak Ibu yang sudah familiar ya, yang sudah mengerjakan biasa SPT tahunan PPH Badan, tiga komponen biaya tadi itu ada di lampiran satu ya, di bagian atas ya. Di bagian atas ini adalah eh, penghasilan neto per komersial atau secara akuntansi ya. Jadi sebelum dilakukan koreksi fiskal. Jadi komponen ini adalah komponen pembentukan laporan rugi laba yang terdiri dari omset, COGS, operating expense, dan seterusnya sampai dapat laba bersih ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini, yang highlight warna apa nih, pink ya, atau merah ya, merah muda ini, ada tiga komponen biaya tadi ya, HPP, biaya usaha lainnya, dan biaya dalur usaha. Nanti stretchingnya akan lebih banyak, kita akan lihat isinya sebenarnya apa gitu ya. Karena kan ini kan rumah besarnya ya, atau kelompok besarnya ya. Jadi ini adalah angka total-totalnya aja ya, selama 1 tahun gitu ya. Nanti rinciannya adalah justru ada di lampiran duanya di SPT Badan. Di lampiran 2 SPT Badan ini adalah memang mapping
ya, mapping dari tiga komponen biaya tersebut secara komersial, balik lagi ya secara komersial, yang kita mapping dari komponen nomor satu sampai komponen nomor 13. Jadi kalau misalkan di HPP itu ada pembelian, silakan taruh di kolom 3, baris nomor satu gitu ya, di pembelian. Nanti ada biaya upah, tunjangan, THR, bonus, BPJS, dan sebagainya, itu masuk di baris nomor 2 gitu ya. Dan seterusnya, sesuai dengan mapping kita. Nah, yang tahu mapping ini adalah kita sendiri, atau dalam hal ini Bapak Ibu, waktu bikin SPT tahunan PPA Badan. Jadi mengelompokkan ini adalah mengelompokkan berdasarkan mungkin dari keterangan apa ya, nama nama akun atau nama di coanya gitu ya. Dan kemudian Bapak Ibu mapping, kemudian totalnya ada di sini. Artinya kertas kerjanya kita yang tahu sendiri ya. Dalam hal ini, kalau kita bahas, teman-teman di KPP nggak tahu nih isinya, ya. Isi komponen biayanya itu apa, ya. Karena kan ini kan umum ya, atau biasanya Bapak Ibu taruh ini adalah angka totalnya saja. Jadi isi dalamnya itu nggak ada. Contoh misalkan, nomor 5 biaya sewa. Sedangkan kalau kita bahas biaya sewa itu kan banyak ya. Ada sewa kendaraan, sewa gedung, sewa apartemen, sewa rumah dinas, sewa peralatan gitu ya, dan lain-lain. Tapi di sini diminta adalah biaya sewanya aja, totalnya aja. Nah, tinggal Bapak Ibu mapping silahkan. Berarti Bapak Ibu nanti harus bisa menjelaskan angka ini sumbernya dari mana. Rinciannya apa gitu ya. Bapak Ibu yang harus tahu, harus paham ya. Nah, dari komponen biaya dan pendapatan ya secara umum gitu ya, nanti jatuhnya adalah kita akan lakukan koreksi fiskal. Nah, koreksi fiskal ini terpecah menjadi dua ya, positif dan negatif. Ya, jadi ini ada di lampiran satu lagi ya, lampiran satu. Sebenarnya ada satu komponen nomor 4 sebenarnya. Jadi ada nomor 4 itu adalah penghasilan yang sifatnya final dan bukan objek pajak. Jadi ada di atas. Ada satu baris di atas ini ya. Itu koreksi negatif juga ya sebenarnya. Nah, ini ada dua, positif dan negatif. Ya. Nah, positif ini adalah tadi kalau kita bahas eh, yang memiliki dampak terhadap laba secara fiskal akan bertambah karena dua faktor, penghasilan meningkat dan biaya berkurang, gitu ya. Dan sedangkan koreksi fiskal negatif adalah dampaknya adalah laba secara fiskal akan turun karena dua faktor juga, penghasilannya turun dan biayanya bertambah, gitu ya. Nah, dari komponen biaya yang tadi atau komponen laba rugi tadi yang Bapak Ibu bentuk ya di pembukuan, itu Bapak Ibu harus mapping mana yang koreksi fiskal positif untuk 5A gitu ya. Atau ada koreksi fiskal positif yang masuk ke 5B sampai ke 5L gitu ya. Atau ada koreksi fiskal negatif yang masuk dari 6A sampai 6D gitu ya. Nah, yang tahu siapa? Yang tahu Bapak Ibu. Yang tahu kita sebagai wajib pajak. Artinya ketika ada komponen biaya yang mungkin bisa ada di 5A, ada yang bisa di 5 gitu ya, atau di 5F, itu adalah kita sendiri yang mapping ya. Dan ini adalah angka-angka secara total. Secara total ya Bapak Ibu. Dalam hal ini kantor pajak tahu nggak koreksi fiskalnya? Saat disampaikan di SPT Badan tidak tahu. Ya, karena Bapak Ibu yang punya. Kecuali Bapak Ibu bikin kertas kerja, koreksi fiskal, rekonstruksi fiskal, kertas kerja rekonstruksi fiskal ini juga dilampirin. Ya, waktu Bapak Ibu submit di e-formnya. Jadi e-formnya itu kan lampirin laporan keuangan ya, umumnya. Laporan keuangannya mungkin Bapak Ibu bisa plus masukin rekonstruksi fiskalnya. Jadi rekonstruksi fiskal itu kalau
kita pernah bahas, itu ada yang template-nya seperti kolom gitu ya. Ada kolom komersial, positif, negatif, dan fiskal gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu nyampaikan ini, Bapak Ibu bisa jelaskan 5A itu yang mana aja, dan 5B yang mana aja, dan seterusnya. Sehingga mungkin kata pajak nggak akan ada muncul pertanyaan lebih lanjut gitu ya. Tapi kalau kita misalkan tidak memberikan kertas kerja rekonstruksi fiskal, biasanya nanti di SP2DK atau saat pemeriksaan diminta ya. Buat apa? Buat mereka memetakan sebenarnya mana yang sudah dilakukan koreksi fiskal, mana yang belum gitu ya. Artinya ketika sudah dilakukan koreksi fiskal, tidak akan dilakukan koreksi fiskal lagi sama teman-teman AR atau pemeriksa, karena kalau misalkan dikenakan 2 kali, itu bisa merugikan kita sebagai wajib pajak. Makanya diminta kertas kerjanya. Makanya kalau dilihat dari sini kertas kerjanya harus rapih, ya harus terstruktur sehingga bisa dibaca, sehingga bisa dipahami oleh pihak-pihak lain di luar kita ya sebagai wajib pajak. Nah ini ya dari konsep rekonstruksi fiskalnya ya. Berarti berarti yang ini ada supporting dokumen atau ada supporting kertas kerja yang harus kita buat dan terstruktur dan rapi sehingga ketika misalkan ada misalkan kita resign misalkan nanti yang penerusnya lebih gampang cara ngebacanya gitu ya. Atau ini kertas kerja dibikin jadi template gitu ya di tahun-tahun pajak berikutnya ya. Oke. Nah, tadi kita udah bahas dikit ya tadi komponen biaya. Jadi secara ketentuan di undang-undang PPH itu dipecah menjadi 2 pasal besar ya Bapak Ibu. Pasal 6 dan pasal 9. Pasal 6 adalah kalau saya biasanya menyebutnya deductible expense, ini adalah biaya-biaya yang diizinkan. Ya, biaya-biaya diizinkan untuk dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak gitu ya. Nah, sedangkan pasal 9 ini yang tidak boleh atau non-deductible expense ya. Jadi kalau diruntut sebenarnya di undang-undang ini ada daftarnya. Ya, ada rincian biaya-biaya yang diperbolehkan dan biaya-biaya mana yang tidak diperbolehkan. Jadi misalkan di deductible expense itu yang diperbolehkan misalkan biaya gaji, biaya perjalanan dinas, pengolahan limbah gitu ya. Kemudian biaya promosi yang nanti diatur oleh peraturan Menteri Keuangan gitu ya. Biaya pajak selain PPh gitu ya disebutin juga. Kemudian dan macam-macam lah ya komponen biayanya. Dan yang non-deductible expense ini juga diatur seperti contoh dana cadangan piutang tak tertagih kecuali untuk industri tertentu. Kemudian yang kedua misalkan biaya yang sehubungan dengan kepentingan pribadi, pengurus, pemegang saham gitu ya dan sebagainya. Kemudian biaya-biaya yang di atas nilai kewajaran gitu ya, itu juga diatur gitu ya. Dan ini tatarannya masih di undang-undang ya Bapak Ibu. Jadi tatarannya masih, ruang lingkupnya masih umum. Nanti ada peraturan pelaksananya, mulai dari peraturan pemerintah, kalau di kita di PPH berarti kita pakai PP 94 2010, kemudian ada peraturan Menteri Keuangan, nah ini cukup banyak gitu ya, peraturan Menteri Keuangan. Sebenarnya PP juga banyak ya, ada PP 93 2010 untuk sumbangan juga ada, dan PMK cukup banyak ya, aturan main turunannya PMK ya, dan sampai peraturan dirjen, sampai surat edaran dirjen, bahkan ada yang terbaru di nota dinas, ya di nota dinas dirjen pajak, yang sebenarnya belum bisa jadi acuan gitu ya, tapi nanti saya jelaskan. Tapi itu kemudian harus menjadi rangkaian yang harus kita lakukan di 2024. Bapak Ibu. Oke, nah kita coba bahas satu-satu ya Bapak Ibu.
apa bedanya promosi, bedanya sumbangan gitu ya, kemudian bedanya dengan zakat itu apa bedanya ya. Jadi memang biaya promosi memang diatur di pasal 6 tadi ya Bapak Ibu. Pasal 6 Undang-Undang PPh mengatur biaya promosi itu adalah biaya yang diperbolehkan sebagai pengurang. Jadi kalau kita petakan lagi ya sebelumnya, di sini ada biaya pemasaran dan biaya promosi. Di nomor 10 ya Bapak Ibu. Di nomor 10 ini ada biaya pemasaran dan promosi ya. Nah, biaya pemasaran dan promosi tadi itu ada turunannya itu di PMK 02 2010 dan Surat Edaran Dirjen nomor 9 2010. Intinya adalah biaya promosi ini kalau dari nomenklatur deskripsinya adalah bagian dari biaya penjualan ya. Ya, biaya penjualan atau selling expense dalam rangka Bapak Ibu memperkenalkan, menganjurkan pemakaian produk baik langsung maupun tidak langsung yang fungsinya adalah untuk mempertahankan atau meningkatkan penjualan gitu ya sederhananya. Ya seperti umumnya ya kalau kita lihat banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan promosi iklan gitu ya. Kemudian ada pameran gitu ya dan sebagainya gitu ya modelnya. Buat apa? Ya mereka kalau ada produk baru diperkenalkan. Kemudian membandingkan gitu ya dengan produk sejenis gitu ya dan seterusnya. Nah, syarat apa yang harus dipenuhi? Dipenuhi kalau biaya promosi ini bisa dikurangkan ya. Pertama adalah memang digunakan untuk mempertahankan dan atau meningkatkan penjualan. Kedua, dikeluarkan secara wajar. Kemudian yang terakhir menurut kebiasaan pedagang yang baik gitu ya. Artinya ya hal-hal yang lumrah dan wajar yang dilakukan oleh perusahaan atau pedagang yang baik ya ketika menawarkan produk baru kemudian mempromosikan produk-produk baru dan seterusnya. Bentuknya apa? Ya, bentuknya. Bentuknya bisa iklan di media massa atau media elektronik atau media cetak lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu masang iklan di televisi, monggo silakan masuk ke biaya promosi atau iklan di radio misalkan kalau masih ada radio ya. Iklan di radio atau di koran gitu ya, silakan atau di website gitu ya. Silakan silakan taruh ke akun biaya promosi. Kemudian Bapak Ibu kalau bikin event, bikin pameran produk gitu ya, entah ada di misalkan di Smesco gitu ya di kalau di Jakarta di Smesco di Gatot Subroto atau ada di mungkin kemarin misalkan di apa PRJ Kemayoran gitu ya atau di Jakarta Convention Center gitu ya apapun dimanapun ya mau di gedung mau di mall gitu ya mau bikin di gedung tenan kita sendiri itu silakan ya biar pameran produk ya. Kemudian pengenalan produk baru gitu ya. Nah, ini banyak ya, banyak skemanya, bentuknya yang seperti biasa ya kalau Bapak Ibu lakukan. Atau sponsorship, misalkan ada event tertentu, kemudian kita jadi sponsorship kegiatan tersebut gitu ya. Mungkin nanti di dalamnya pasang logo gitu ya, kita misalkan ada banner, kita ada logonya gitu ya, itu bagian dari sponsorship ya. Nah, yang tidak termasuk dari biaya promosi adalah yang dalam hal ini adalah ketika Bapak Ibu punya penghasilan sifatnya final dan berobjek pajak gitu ya. Kenapa? Karena final dan berobjek pajak itu udah otomatis akan dilakukan koreksi fiskal gitu ya.
Kan agak unik ya, misalkan kalau Bapak Ibu punya gedung disewain sifatnya final, terus Bapak Ibu iklan, ya agak unik ya. Jadi makanya tidak perlu bikin daftar nominatif karena final dan bukan objek pajak, biayanya pasti akan dilakukan koreksi fiskal. Nah, yang perlu diperhatikan adalah hmm, promosi yang benar-benar yang kita lakukan ini harus dibedain antara promosi untuk memperkenalkan produk atau yang hakikatnya adalah sumbangan. Ya, Bapak Ibu yang tahu nature-nya ya. Bapak Ibu yang tahu nature-nya. Karena nanti sumbangan yang diatur di ketentuan adalah eh, apa namanya, ada aturan tersendiri ya. Tapi kalau misalkan sponsorship itu kan biasanya kan memang ada proposal. Nanti Bapak Ibu mau pakai yang mana levelnya ya. Misalkan pakai yang gold gitu ya. Kemudian ada yang platinum misalkan gitu ya. Atau yang silver gitu ya. Nah, itu kan tergantung paket-paketnya ya, dari sisi promosi ya. Jadi nanti Bapak Ibu ada feedback juga ya, atau ada timbal balik juga ke kita. Oh, kalau misalkan saya ngasih sponsorship sekian, ini adalah eh, logo saya ditaruh di sebelah mana gitu. Ukurannya seberapa besar. Pasti yang taruh di atas dengan taruh yang di bawah, dengan ukuran yang besar, dengan ukuran yang kecil pasti beda-beda. Gitu kan? Nah, itu baru adalah promosi produk atau promosi jasa Bapak Ibu ya. Nah, tapi yang perlu diatur adalah apapun biaya promosi yang diposting di pembukuan Bapak Ibu harus bikin daftar nominatifnya. Jadi ada daftar nominatif yang harus disampaikan berbarengan dengan pelaporan SPT tahunan PPh Badan, gitu ya. Nanti template-nya seperti apa? Template-nya seperti ini, gitu ya. Template-nya seperti ini. Let's say Bapak Ibu ada biaya promosi, kemudian dalam tahun 2000, anggaplah let's say 2024 tahun ini, biaya promosi 2024, ada satu akun biaya promosi, kemudian biaya promosi ini ada, anggaplah 100 baris transaksi ya. Jadi kalau dibuka di general ledger, di ledgernya, itu ya, di buku besarnya, itu ada 100 baris ya. Entah iklan televisi, ada pengenalan produk, donasi, sponsorship, dan sebagainya. Maka dari 100 baris ini, Bapak Ibu kalau mau dijadikan biaya seluruhnya harus membuat daftar nominatif biaya promosi ini, di tabel ini ada 100 baris juga. Ya, ada 100 baris yang menjelaskan transaksi tersebut, siapa penerimanya, nomor NPWP-nya berapa, alamat, tanggal, kemudian jenis biayanya, entah iklan, entah sponsorship, entah dan pameran gitu ya dan sebagainya, jumlah berapa, plus keterangan dan pemotongan PPh-nya ya. Kalau ada, kalau nggak ada nggak jadi masalah. Yang penting kalau ada ya. Contoh misalkan, oh saya ada sewa sewa alat ya. Ketika ada event promosi, saya sewa alat, maka itu dipotong PPh pasal 23 gitu kan. Atau saya pakai IO, perusahaan event organizer untuk pameran, kemudian nama perusahaan IO-nya siapa, NPWP, dan seterusnya. Kemudian dipotong pasal 23 sesuai dengan PMK 141 2015. 2%, saya sebutin nomor bukti potong dan jumlah PPh. Ya, jadi ini skemanya ya Bapak Ibu. Jadi skemanya Bapak Ibu bikin daftar nominatif biaya promosi. Sekiranya nggak ada ini, berarti Bapak Ibu nggak menyiapkan daftar nominatif ini, maka harus koreksi fiskal. Jadi tadi misalkan daftar nominatifnya, biaya promosinya adalah 1 tahun anggap 500 juta. Bapak Ibu kalau nggak nyampaikan ini, maka 500 juta yang tadi itu koreksi fiskal. Tidak diakui secara fiskal. Makanya kalau misalkan berkeinginan biar labanya kecil, bayar pajaknya kecil, ini adalah salah satu strategi yang harus kita lakukan, membuat daftar
nominatif biaya promosi. Ya, gimana kalau misalkan kenyataannya lawan transaksinya nggak ada NPWP gitu ya? Ya sebenarnya nggak jadi masalah. Misalkan contoh, Bapak Ibu bayar, Bapak Ibu beli umbul-umbul gitu ya, cetak umbul-umbul. Kemudian umbul-umbul ini kan harus kalau di daerah-daerah tertentu harus bayar biaya pajak reklame ya Bapak Ibu ya, pajak reklame. Nah, ketika bayar pajak reklame, Bapak Ibu kan bayar ke Dispenda DKI, sorry ke Dispenda ya, atau pemerintah daerah ya. Nah itu kan eh, Badan Penerimaan Pajak Daerah ya. Dan itu kan Bapak Ibu nggak tahu SPWP-nya, tapi silakan masukin. Misalkan Badan Penerimaan Pajak Daerah, alamat di mana, tanggalnya, jenisnya adalah pajak reklame. Gitu. Kalau Bapak Ibu pajak reklamenya ditaruh di biaya promosi. Kecuali Bapak Ibu masukin pajak reklamenya bukan biaya promosi, tapi biaya pajak gitu ya. Nah, itu pasti akunnya akan berbeda ya. Nanti ditanda tangan, kemudian distempel. Nanti dilampirin ya, di scan dilampirin. Nanti rencana ke depan, rencana ke depan ya, yang sedang diformulasikan sama DJP, daftar nominatif dan biaya promosi ini nanti ada template-nya di Sistem Informasi Laporan Keuangan atau SILK ya. Ya kita nunggu aja ya. Dan ini sebenarnya udah diprototipe kalau nggak salah sekitar 40 perusahaan ya, sudah dilakukan. Selama ini kan kita bikin sendiri ya template-nya ya. Nanti akan ada rencana template ini kita masukin by system. Ya, jadi Bapak Ibu nginput di sistem, kemudian seperti yang input e-form dan sebagainya, tapi ada template-nya sendiri. Jadi nggak usah pakai template-nya kita dan harus ditantangin oleh direktur atau pengurus. Nah ini biaya promosi ya Bapak Ibu. Berikutnya entertainment. Nah, apa itu entertainment gitu ya? Entertainment ini adalah seperti biaya jamuan tamu atau representasi dan sejenisnya kepada pihak eksternal, bukan internal ya Bapak Ibu, eksternal. Jadi kalau misalkan ada calon supplier, calon nasabah, atau pengen eh, apa namanya nasabahnya atau suppliernya nggak keluar dari kita, misalkan Bapak Ibu entertain, ya Bapak Ibu mungkin jamu, ya, mungkin jamuan. Nah ini boleh jadi biaya, ya umumnya boleh jadi biaya, ya baik secara formal maupun secara material Bapak Ibu harus buktikan bahwa ini adalah terjadi entertainment yang kita lakukan. Bentuk formalnya apa? Bentuk formalnya adalah harus ada daftar nominatif. Bentuk formalnya ya, harus ada daftar nominatif. Artinya, yang Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu nanti ada template gitu ya, template ini ya, daftar nominatif entertainment. Bapak Ibu ada template. Jadi misalkan direktur ada bill makan di restoran mana gitu ya, misalkan. Kemudian dikasih ke kita, kemudian Bapak Ibu posting ke biaya entertainment, kemudian Bapak Ibu harus masukin rincian biaya entertainment tersebut ke daftar nominatif ini ya. Nanti sebutkan tanggal, tempat, alamat kalau ada nanti, jenisnya apa, entah makan siang, makan malam, atau ngasih cake gitu ya, dan sebagainya ya. Jumlahnya berapa, plus relasinya yang diundang entertainment atau diberikan entertainment itu siapa. Nama, posisi, nama perusahaan, dan jenis usaha. Artinya, jadi artinya adalah posisinya adalah Bapak Ibu menerangkan ya, menerangkan nanti
siapa-siapa lawan transaksinya. Artinya Bapak Ibu harus konfirmasi ke pihak kita di internal, ini ngundang siapa sih, gitu ya. Ngundang siapa di entertainment ini ya. Nah ini ngomongin formalnya ya. Artinya tidak ngomong formal doang yang harus kita siapin, tapi ngomong substansi materinya. Artinya ketika ada materinya adalah Bapak Ibu juga harus nyiapin dokumen fisiknya. Karena pernah pengalaman ada pemeriksa pajak yang daftar entertainment udah kita buat, tapi bukti fisiknya tetap diminta. Ya, artinya bill tagihan dari pihak ketiga, misalkan makan di restoran mana gitu ya, harus kita simpen, harus kita keep. Kalau ketentuan di pasal 28 Undang-Undang KUP disimpan selama 10 tahun gitu ya, harus kita simpan. Artinya nanti suatu ketika entah AR atau pemeriksa pajak meminta data itu, kita sudah bisa langsung segera provide data tersebut ke mereka. Sehingga substansi formalnya dapat, materinya juga masuk juga. Ya, Bapak Ibu ini perlu perhatian. Nah, memang dalam dalam dinamikanya entertainment ini bisa banyak terjadi koreksi ya. Bapak Ibu udah bikin entertainment lengkap, tapi ternyata dikoreksi sama kantor pajak gitu ya. Nah, dinamika ya, karena mereka akan ngecek ya. Nah, tapi kan ini bisa terjadi perdebatan ya Bapak Ibu. Contoh misalkan, apakah ngasih entertain golf gitu ya, golf ke calon nasabah, atau supplier dan sebagainya gitu ya, relasi kita itu bisa masuk ke sini atau tidak ya. Kalau banyak teman-teman di lapangan Bapak Ibu udah masukin ke sini ya fasilitas golf gitu ya, dan ternyata dikoreksi fiskal juga, nanti silahkan nanti silahkan ya, hmm, apa namanya, Bapak Ibu bikin studi ya. Studinya apa? Studinya adalah cari putusan pengadilan pajak yang sejenis. Ya kira-kira yang dikoreksi itu seperti apa sih biasanya entertainment. Ya tunggu webinar eh, FCI sih, Fast Consultant Indonesia. Nanti setelah SP2 DK series, nanti kita akan bahas khusus untuk banding pajak series ya Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas kasus-kasus di pengadilan pajak, dan kita akan kumpulin sengketa-sengketa yang sejenis yang mungkin nanti Bapak Ibu jadi referensi ya ketika nanti dilakukan eh, pengujian waktu saat pemeriksaan keberatan atau banding ya. Ya, tunggu aja eventnya nanti ya. Oke, berikutnya yang ketiga sumbangan. Sumbangan ya. Sumbangan dulu ya. Mungkin zamannya saya dulu ya, waktu kuliah, waktu mungkin 10 tahun awal kerja gitu ya. Itu sumbangan itu notabene-nya non-deductible expense gitu ya. Nggak boleh jadi sebagai biaya ya. Tapi sejak Undang-Undang nomor 36 tahun 2008, kemudian ada PP 93 2010, sumbangan itu diperbolehkan. Jadi ada 5 sumbangan ya, 5 jenis sumbangan yang diperbolehkan. Pertama adalah bencana nasional. Eh, Pemerintah sengaja memasukin bencana nasional karena hmm, Indonesia adalah negara yang tidak bisa dihindari dengan adanya bencana karena wilayah geografisnya ya, yang diapit eh, oleh apa ya, lempengan gitu ya, lempengan gempa gitu ya. Jadi memungkinkan akan timbul bencana yang tidak bisa kita hindari. Mungkin Bapak Ibu juga pernah ingat waktu terjadi bencana nasional Aceh tsunami ya di tahun 2004 ya, Desember gitu ya, sampai Januari 2025, 2005. Kemudian beberapa tahun kemudian ada bencana gempa di Yogyakarta, di Pangandaran dan seterusnya. Saat itu undang-undang tidak mengatur Bapak Ibu, tidak mengatur
kemudian turunlah peraturan Menteri Keuangan, gitu ya. Karena skalanya cukup besar dan membutuh dalam hal ini pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, membutuhkan eh, bantuan juga dari masyarakat dan masyarakat ya kalau kita bahas Indonesia termasuk negara yang masyarakatnya suka membantu ya bahu membahu sehingga kemudian pemerintah membuatkan regulasi sepanjang disalurkan ke lembaga tertentu maka diizinkan dibolehkan sebagai biaya ya. Nah, itu kan tatarannya PMK ya, Bapak Ibu. Kemudian PMK ini ditarik menjadi peraturan pemerintah. Jadi dinaikkan levelnya ke peraturan pemerintah nomor 93 2010. Jadi kalau ada bencana nasional itu boleh dibebankan sebagai biaya, mau dalam bentuk uang maupun barang, tapi harus disampaikan melalui Badan Penanggulangan Bencana atau lembaga atau pihak yang telah mendapat izin atau lembaga yang berwenang ya Bapak Ibu. Dulu kasusnya kalau nggak salah Badan Penanggulangan Bencana Nasional, BNPB, kemudian ada lagi Menteri Sosial gitu ya, Kementerian Sosial, dan seterusnya ya, bahkan sampai partai politik juga diizinkan ya. Nah, bencana nasional, tapi kan ini kan semua kemudian menjadi bertanya-tanya ya, bencana nasional itu yang kriterianya seperti apa gitu ya. Karena kayak kemarin waktu ada tsunami di Palu, kita ingat ya, ada tsunami di Palu, itu pertanyaannya apakah kategorinya bencana nasional gitu ya. Sampai sekarang pun kita selalu bertanya-tanya ya, yang kategorinya bencana nasional seperti apa. Pertama adalah bencana nasional ini peristiwa atau kejadian yang mengancam mengganggu kehidupan masyarakat ya, baik faktor alam maupun non-alam. Ya, kayak misalkan kemarin COVID ya, COVID-19, apakah ini termasuk bencana nasional? Karena kan itu faktornya faktor non-alam ya, Bapak Ibu. Ataupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis ya. Dan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat yang menentukan bencana ini kategorinya bencana nasional atau tidak. Dalam hal ini biasanya ada Badan Penanggulangan Bencana ya yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menampung, menyalurkan, mengelola sumbangan terkait dengan bencana nasional tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 ya tentang penanggulangan bencana. Jadi nanti kalau ya tapi kita tunggu ya, misalkan kategorinya ini siapa, kemudian kategorinya apakah nasional, nanti akan diumumkan oleh pemerintah dalam hal ini. Ini ada lembaga ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya, BNPB ya, yang akan mengumumkan biasanya apakah ini kategori nasional atau tidak ya, Bapak Ibu. Yang kedua adalah penelitian dan pengembangan. Ini sama bisa berupa uang atau barang, nanti tapi hanya di Indonesia melalui lembaga penelitian dan pengembangan. Ini ini nomenklaturnya ya Bapak Ibu. Penelitian apa, kemudian pengembangan apa ya nomenklaturnya ya. Di penelitian kegiatan menurut kaidah metode ilmiah, sistematis dan seterusnya. Kemudian pengembangan ya kegiatan ilmu pengetahuan, teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah ilmu atau alam yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi dan sebagainya ya Bapak Ibu. Nah, lembaganya adalah lembaga-lembaga yang memang melakukan riset dan pengembangan, gitu ya. Termasuk perguruan tinggi, ya. Dalam hal ini kan kalau di lembaga pendidikan pasti ada lembaga risetnya ya, Bapak Ibu. Jadi kalau ini disalurkan ke lembaga riset di perguruan tinggi diperbolehkan. Atau lembaga-lembaga riset ya yang dibuat oleh pemerintah juga diizinkan gitu ya. Ketiga, pendidikan ya. Bisa uang atau barang ya. Pendidikan ya sarana prasarana ya Bapak Ibu. Umumnya sarana prasarana masuk olahraga,
kemudian buku, alat tulis, dan sebagainya lah pokoknya ya. Nanti lembaga pendidikan juga bisa, cakupannya bisa banyak ya, mulai dari yang dasar, menengah, sampai tinggi gitu ya, itu diperbolehkan. Artinya Bapak Ibu kalau ngasih fasilitas pendidikan, ya diperbolehkan gitu ya, ke sepanjang disampaikan ke melalui lembaga-lembaga pendidikan. Keempat, olahraga. Nih, ini olahraga nih. Ya, kebetulan lagi ngetren ya sekarang. Ketika Indonesia dapat 2 medali emas ya, satu perunggu ya di Olimpik kemarin ya. Bapak Ibu kalau misalkan mau membantu ya pemerintah melalui pengembang olahraga, misalkan ke PBSI, ke PAPSI, kemudian angkat silat gitu ya, dan lain-lain gitu ya, itu silahkan ya, untuk membina, mengembangkan koordinasi, bisa digabung organisasi atau lembaga pembina olahraga ya. Jadi yang memang notabene-nya adalah melakukan pembinaan gitu ya. Nanti ya cara umum bisa atlet dari pembinaan usia, usia dini gitu ya, sampai mereka yang sudah dewasa gitu, itu silahkan ya, bisa dalam bentuk uang atau. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah infrastruktur sosial atau sarana dan prasarana ya. Jadi Bapak Ibu bikin sarana prasarana yang sifatnya umum yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum gitu ya. Nah, bikin jembatan, bikin musola misalkan, atau layanan kesehatan gitu ya. Silahkan gitu ya. Dalam hal ini ada pembangunan infrastruktur sosial di lingkungan Bapak Ibu ya. Biasanya kan ini kegiatan CSR ya biasanya ya. Sepanjang bentuknya sarana prasarana, silahkan gitu ya. Nanti ada ketentuannya ya. Kalau misalkan ini, karena ini ada infrastruktur sosial, berarti kan harus dibangun gitu ya. Dibangun. Ketika dibangun ini kan butuh waktu. Nggak mungkin, eh, bisa jadi gitu ya. Pembangunannya lebih dari 1 tahun gitu ya. Sehingga mau nggak mau, pembebanan biayanya kita menunggu ya. Menunggu sampai infrastruktur sosial tersebut dapat dimanfaatkan gitu ya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya satu, sebelumnya Bapak Ibu harus punya laba fiskal tahun sebelumnya. Laba fiskal ya. Di tahun sebelumnya punya laba fiskal. Oke, kalau misalkan 2024 ini ada komponen biaya sumbangan, dan ada di 5 komponen biaya tersebut, pastikan 2023-nya ada laba fiskal. Kedua, pemberian pembelian sumbangannya nggak menyebabkan rugi di tahun tersebut. Ketiga, dibuktikan dengan bukti yang sah, lembaga penerimanya punya NPWP, kecuali badan yang dikecualikan dari subjek pajak. Kemudian yang kelima, nggak ada hubungan istimewa sama kita, si penerimanya. Nilai sumbangannya bisa berupa apa? Tadi ya, kalau misalkan barang pakai harga perolehan, kalau nggak disusutin. Kalaupun barangnya bisa disusutin, maka pakai nilai buku fiskal. Contoh misalkan gini, Bapak Ibu punya kendaraan, ya kendaraan, misalkan bis gitu ya, bisnya mau disumbangin ke PSSI gitu ya misalkan. Nah, bisnya ini Bapak Ibu udah pernah susutin gitu ya, maka nilai sumbangan adalah nilai sisa buku fiskal gitu ya. Atau harga pokok penjualan. Kalau misalkan yang disumbangkan adalah barang produk sendiri, ya. Jadi barang produk sendiri kita kasih ke mereka. Misalkan Bapak Ibu perusahaan raket, gitu ya, perusahaan raket. Kemudian mau nyumbangin nih raket-raketnya ke misalkan PBSI ya, yang ada di Cipayung ya, gitu ya. Gak apa-apa, dikasih ke mereka, tapi nilainya adalah harga pokok penjualan karena kita ada perusahaan raket. Nah, namun dibatasi Bapak Ibu. Batasannya adalah nggak boleh lebih dari 5% dari laba fiskal tahun sebelumnya. Jadi Bapak Ibu patokannya lihat tahun sebelumnya laba fiskalnya berapa, maksimal 5% dari laba fiskal tahun sebelumnya. Nah, tadi Bapak Ibu lihat tadi ada syarat yang harus dipenuhi adalah bukti yang sah. Bukti yang sah berupa apa? Berupa tanda terima ini. Jadi Bapak Ibu ketika melakukan sumbangan, tolong dilampir
tolong disupport dengan dokumen ini. Tanda bukti penerimaan sumbangan atau biaya. Nanti siapa pemberi sumbangan, kemudian rincian sumbangannya berapa, kemudian penerimanya siapa, kemudian ada infrastruktur yang diberikan apa. Nanti mungkin ada tanda tangan ya, tanda tangan dari kedua belah pihak gitu ya, siapa pemberi dan siapa penerima. Plus kalau ada saksi monggo itu lebih baik juga ya. Nah ini diatur di PMK 74 ya, kalau nggak salah 74 2011 PMK-nya ya. Jadi sumbangan yang kita berikan pastikan ada tanda terimanya ini, tanda bukti pemberian sumbangan atau biaya. Kemudian bagi mereka, lembaga-lembaga penerima sumbangan, ada kewajiban membuat laporan penerimaan sumbangan tersebut. Ya, kalau misalkan lembaganya adalah lembaga bencana nasional, harus ngasih laporan setiap triwulan. Jadi template-nya seperti ini ya, Bapak Ibu template-nya seperti ini. Atau Bapak Ibu ternyata adalah misalkan ya, dalam hal ini mungkin lembaga pendidikan misalkan, terima sumbangan, harus ngasih memberikan laporan ini adalah paling lambat akhir tahun pajak diterimanya sumbangan. Jadi paling lambat 31 Desember gitu ya, harus disampaikan informasi ini ke DJP. Ya, nanti siapa pemberinya, siapa pemberinya, PWP, alamat, jenis barangnya apa dan itu ya. Jadi beda ya antara yang bencana nasional dengan yang di luar itu ya. Pendidikan, infrastruktur dan sebagainya itu paling lambat adalah akhir tahun pajak diterimanya sumbangan tersebut. Nah ini contohnya ya Bapak Ibu. Contoh satu misalkan. Contoh satu kalau misalkan 2022 adalah Bafiska 1M, 2023 dia ngasih sumbangan 40 juta. Ya, ternyata 2023 WP mempunyai neto fiskal 30 juta. Nah, tadi kan syaratnya sumbangan tersebut tidak boleh menyebabkan rugi ya Bapak Ibu. Ternyata 40 jutanya ini dikurangi 30 menyebabkan rugi fiskal sebesar 10 juta. Maka otomatis 40 juta nggak boleh sebagai biaya. Nah, contoh yang kedua, 60M laba fiskal tahun sebelumnya, sumbangan yang dikasih adalah maksimal 5% kan tadi ya. 5% kali 60M berarti 3M. Kalau misalkan si WP tersebut ngasih sumbangan 5M, maka yang dapat dikurangkan hanya 3. Berarti 2M-nya harus dilakukan koreksi fiskal. Nah, ini juga ya, ini untuk yang infrastruktur Bapak Ibu. Misalkan laba fiskal 2009 800 juta, 2010 dia bikin infrastruktur rumah ibadah dimanfaati masyarakat 64 juta. 2010 dia ada laba fiskal 1M, 2011 bikin lagi ibadah tersebut dilanjutin ya, biayanya 60M. 2011 baru selesai ya, dibangun dan bisa dimanfaatin ya. Nah, tadi patokannya adalah tadi 5% ya Bapak Ibu, 5% ya. Jadi kalau misalkan 2010 berarti 5% ke 800. Berarti ketemu 40. Kemudian 2011 5% dari 1M ketemu 50. Total 90 secara fiskal ya. Secara fiskal ya. Nah, artinya dalam hal ini yang boleh dibebankan hanya 90. Dan 90 itu tidak bisa dibebankan di 2010, tapi nunggu sampai selesai baru dibebankan. Selesai dan dimanfaatin ya baru jadi biaya. Artinya biaya yang 2010 digeser ke 2011. Jadi 40 dan 50 baru bisa dikurangkan di 2011. Oke, secara fiskal. Jadi artinya nanti ada koreksi fiskal 2010, koreksi fiskal semuanya gitu ya. Koreksi fiskal semuanya. Kemudian 2011 ada koreksi negatif gitu ya, sebesar 30 juta gitu ya. Karena yang fiskal yang diperbolehkan adalah sebesar 90 kurang lebih. Berikutnya sumbangan keagamaan. Ya. Keagamaan boleh nggak? Boleh ya Bapak Ibu. Cakupannya adalah kalau kita bahas di PP 55 2022, kalau Bapak Ibu misalkan ada perusahaan badan, pemiliknya orang Islam, ya, pemiliknya Muslim.
kemudian mau bayar zakat, ya, diperbolehkan, silakan. Atau Bapak Ibu yang kita biasanya Muslim bayar zakat, ya, itu diperbolehkan. Tapi dibatasi ke lembaga ambil zakat yang memang udah dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Itu satu. Kedua, Bapak Ibu yang non-Muslim, selain agama Islam, juga boleh bayar sumbangan keagamaan sifatnya wajib. Atau misalnya ada badan, ternyata pemiliknya non-Muslim, ya, agama selain Islam, maka itu juga diperbolehkan sepanjang dibayar ke lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Lembaganya apa nanti ya? Ini masalah teknis pembayaran ya. Kalau sekarang pembayaran kan bisa macam-macam ya Bapak Ibu. Bisa transfer bank, kemudian bisa juga sekarang banyak juga di dompet digital gitu ya Bapak Ibu. Itu monggo dipersilakan ya. Nah, lembaganya apa? Lembaganya ada di Per nomor 3, Peraturan Dirjen nomor 3 2024. Tapi pastikan Bapak Ibu ini kasusnya tahun berapa? Kalau 2024, Bapak Ibu ngacunya ke Per nomor 3 2024. Kalau kasusnya 2023, ngacunya ke Per 3 juga 2023. Jadi setiap tahun lembaga-lembaga ini bisa ada yang baru, ada yang keluar. Kenapa yang keluar? Berarti nggak, karena nggak memenuhi ketentuan atau melanggar ketentuan akhirnya dikeluarin, gitu ya. Nanti yang baru Bapak Ibu cek, gitu ya. Dan ini mulai dari skala nasional, kalau yang buat Muslim ya, skala nasional, kemudian provinsi, kabupaten, kota. Dan semua agama ada di situ ya. Meskipun yang paling banyak pasti Muslim gitu ya, tapi yang lain nggak ada ya. Jadi silahkan kalau mau bayar sumbangan keagamaan, nanti arahnya diarahkan ke sini. Sehingga secara tax planning, itu diperbolehkan sebagai biaya. Sehingga beban eh, laba fiskalnya akan turun, pajaknya juga akan turun. Nah, sekarang paling terakhir studi kasusnya Bapak Ibu. Ini saya cuma dapat satu kebetulan, karena ini pernah ditanganin ada WP yang dapat SP2DK ya. Tapi memang ini agak unik ya Bapak Ibu. Uniknya adalah kita sampaikan SPT badan waktu itu. SPT badan. Kemudian di SPT badan, ini tahun 2022 itu ada biaya pemasaran promosi di laporan rugi labanya. Terus waktu itu kami udah koreksi fiskal sebenarnya. Sudah dilakukan koreksi fiskal. Karena nggak provide daftar nominatif gitu ya. Cuman ekonomi fiskal yang dibuat itu nggak dilampirin. Sehingga si AR itu mapping ada biaya pemasaran promosi di lampiran 2 tadi, lampiran 2 PPh badan tadi. Ya, yang tadi tabel-tabel HPP dan sebagainya tadi, itu ada satu baris biaya pemasaran dan promosi. Padahal kita udah koreksi fiskal ya Bapak. Terus di SP2DK-nya diminta daftar nominatifnya. Hmm, saya bingung jujur. Bingungnya adalah apakah AR ini ngerti aturan main atau tidak sebenarnya. Karena kalau dilihat di SPT badannya nggak ada daftar nominatif, berarti kan memang harusnya udah dikoreksi fiskal, selesai kan gitu kan. Ternyata dia minta. Dalam hal ini saya bingung. Mintanya dalam rangka apa dia minta gitu ya. Kalau misalkan, jadi kalau kayak begini seolah-olah pemahaman saya, berarti boleh ngasih dong daftar nominatif setelah SPT-nya disampaikan gitu ya. Padahal sebenarnya ketentuannya nggak bisa. Harusnya kan daftar nominatif ini disampaikan berbarengan dengan SPT tahunan PPh Badan gitu. Ya itu terjadi tuh. Jadi penafsiran si AR-nya menganggap bahwa ya silahkan mau masukin jadi biaya sepanjang ngasih daftar nominatif. Setelah SPT disampaikan masuk nggak apa-apa gitu. Seolah-olah gitu ya, seolah-olah. Padahal kalau kita main konservatif, ya kalau nggak nyampain berbarengan SPT tahunan PPh Badan ya koreksi fiskal gitu ya. Ya itulah dinamikanya ya Bapak Ibu ada terjadi di kantor pajak ya. Dan, ya ya dinamis sih gitu ya. Tapi yang lain-lain, kalau pengalaman yang BCSR, ya misalkan BCSR,
itu pernah ada perusahaan yang harus bikin laporan tadi, yang laporan yang ini tadi ya, Bapak. Laporan ini, sorry, bukan yang ini ya. Bukti penerimaan sumbangan dan biaya tersebut. Ya. Jadi kalau sumbangan biaya tersebut ini ada gitu ya, ya silahkan disampaikan nanti ya, dan boleh dibebankan sepanjang memenuhi 5 komponen biaya. Sebenarnya ada satu lagi komponen biaya dari dulu-dulu, namanya GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Ini kantornya kalau nggak salah masih ada di Kuningan nih, di Kuningan, em, dekat Menara Kuningan lah ya, di daerah-daerah situ tuh yang ada lapangan bolanya gitu ya, di Jakarta. Eh, itu masih eksis, ini zamannya Pak Harto ya, gitu ya. Tapi saya nggak tahu, ini peraturan belum dicabut memang. Tapi masalahnya apakah masih ada yang masih menyalurkan ke GNOTA ya. Jadi kurang lebih ini Bapak Ibu, setelah ini kita lanjut diskusi ya. Silakan Pak Bambang. Oke, terima kasih Pak Dodo atas presentasinya yang sangat informatif. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Bapak Ibu semuanya. Kami telah mengumpulkan pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat, namun karena keterbatasan waktu, saya akan membacakannya untuk beberapa pertanyaan yang dapat dijawab oleh Pak Dodo nantinya. Izin share screen. Ini Pak Bambang. Apapun bentuk biaya promosi, yang penting potong PPh tiga berarti bersifat DE ya Pak? Dari Bu Ya, Desi bro. Yolanda Pak Dodo. Tadi balik lagi ya Bu Nancy. Jadi potong pasal 23 itu ngacunya ke PMK 141 2015 ya. Dan di pasal 23 ya. Jadi nggak semua biaya promosi itu objek pemotongan. Tadi saya bilang, contoh, kalau misalkan saya pasang umbul-umbul, terus saya bayar bayar pajak reklame. Pertanyaannya, pajak reklame saya taruh di biaya promosi, objek pasal 23 enggak? Jawabannya enggak. Jadi tergantung, ya tergantung. Kalau misalkan iklan, iya potong, potong pasal 23. Kalau bikin apalagi ya, event organizer, betul potong pasal 23. Itu bisa dijelaskan kok. Bukan berarti udah dipotong 23, kemudian sifatnya deductible. Hmm, Ya kalau itu bisa jadi pasti, tapi kalau belum tentu objek pemotongan kita bisa jelaskan ke kantor pajak. Karena di ketentuannya nggak pernah menyebutkan kalau belum dipotong nggak boleh dibebankan, nggak ada ketentuan sama sekali. oke, terima kasih Pak Dodo. Berikutnya dari Bu Dian Rahmawati. Izin Pak bertanya terkait biaya CSR. Apakah biaya CSR yang dapat dibiayakan tetap berdasar PMK 76 tahun 2011? Karena di realita ada banyak CSR yang dilakukan WP di luar dari ketentuan aturan tersebut. Iya, jadi secara komersial betul, secara komersial kadang-kadang banyak nih biaya CSR, mau ke masjid, ada pembangunan apa gitu ya, Hmm, ada sumbangan apa, lomba 17-an gitu ya. Atau ada ini apa, pekan imunisasi lah, apalah gitu ya. Banyak sekali ya gitu ya. Ada kegiatan yang di luar ketentuan. Tapi pajak itu memang diatur, mohon maaf lahir dan batin, kita mengatur hanya di PMK 76, biaya 2011. Artinya yang diatur tadi cuma 5 tuh. Tadi kan bencana nasional, penelitian pengembangan, pendidikan, olahraga, dan infrastruktur gitu ya. Ya, kalau mau diarahkan ke sana, mungkin dibikin plan kali ya, secara manajemen ya, yang diatur CSR hanya wilayah ini aja misalkan. Sehingga secara fiskal kan diuntungkan ya dalam hal ini ya. Jadi memang agak sulit ya, kecuali mungkin nanti ya kita nggak tahu ya nanti perkembangan apakah ada peraturan baru, karena kan bentuk CSR harusnya nggak bisa dikotak-kotakin ya. Tapi mungkin waktu di pembuat aturan main ini
yang dipikirin hanya ini gitu ya. Harusnya kenapa yang jadi masalah mungkin kalau CSR-nya ke lembaga kesehatan masa nggak ada gitu ya. Nah, itu yang jadi masalah gitu. Tapi memang waktu pembuat peraturan memang aturnya hanya 5 lembaga, 5 jenis banget. Oke, terima kasih Pak Dodo. Berikutnya dari Pak Jeffrey Septianto. Selamat pagi Pak, terkait biaya gimmick atau Hmm, sampel yang dibagikan oleh SPG ke end user. Saat pengisian daftar nominatif, boleh diisi dengan nama NPWP dari tempat di mana kami membeli barang gimmick atau sampel tersebut. Dan jika menggunakan end user, tidak mungkin saat pembagian gimmick atau sampel tuh Pak. SPG menagih KTP atau NPWP end user tersebut. Adakah solusi yang bisa dilakukan? iya, tapi gini, mungkin Pak Jeffrey memang ini ya, mungkin yang harus dipertimbangin ini Pak Jeffrey. Jadi eh, ini memang serba salah ya, serba salah. Pertanyaan pertama adalah kalau misalkan saya beli produk sampel atau biaya gimmick tadi ya, posisinya adalah kalau saya beli dari pihak pihak tertentu gitu ya, terus apakah di daftar promosinya tersebut adalah saya harus memasukkan si supplier supplier kita atau saya masukin si penerimanya gitu ya, si penerimanya. Karena nggak mungkin tadi betul, karena nggak mungkin ketika SPG-nya ini minta NPWP-nya dong, nggak mungkin kan? Ya, ini memang dinamika sih Pak ya, dinamika ya. Dinamikanya adalah kebetulan saya belum belum riset lebih lanjut ke putusan pengadilan pajak ya. Saya harus riset dulu ya, karena dinamikanya adalah nggak mungkin kita masukin. Apakah bisa kita masukin hanya calon customer misalkan gitu ya, dengan jumlah nggak bisa disebutin Hmm. jumlah customer, kemudian keterangannya eh, 150 calon customer gitu ya, di mana gitu ya. Mungkin bisa juga dilakukan itu. Karena dalam kenyataannya kita nggak bisa minta NPWP atau KTP atau apalagi cuma ngasih produk kecil gitu. Nih, dikasih sampel atau coba makan gitu ya. Biasanya kalau dikasih Hmm. produk-produk coba makan gorengan-gorengan gitu kan juga ada tuh di minimarket atau di supermarket kan. Kan nggak mungkin kita naruh nama-nama orang tersebut. Ya dikondisikan aja sih Pak. Gimana baiknya. Tapi nanti mungkin nanti di seri-seri berikutnya coba nanti ketika kita bahas promosi yang untuk studi kasus dibanding ya, mungkin nanti kita akan sampaikan. Oke, terima kasih Pak Dodo. Berikutnya dari Pak Patrick Araujo. Izin bertanya, Pak Dodo, jika perusahaan jasa lelang memberikan promo berupa cashback bagi customer yang ikut dan menang lelang, apa itu termasuk biaya promosi, Pak? Thanks. Kalau saya sih lihatnya gini, Pak Patrick ya, nyatetnya di pembukuannya apa ini? Nyatetnya di pembukuannya apa? Kalau misalkan nyatetnya di biaya promosi ya, ya harus jadi ya kalau misalkan masuk ke biaya promosi masukin ya ke daftar nominatif tadi. Karena ini ngomong cashback ya, berarti ada kayak komisi ya, atau semacam itu yang mungkin jadi objek pasal 21 dan harus dipotong gitu ya. Jadi ada bukti potongnya juga. Bisa seperti itu ya. Terima Ya, kasih, Pak Dodo. Berikutnya, dari Bu Yohana Citra. Pagi, Pak. Izin bertanya, kalau komisi kepada orang pribadi yang sudah memilih jasa perusahaan kita dibanding perusahaan lain, atau sebagai penghubung ke customer baru, apakah bisa dikategorikan sebagai biaya promosi, Pak? Biaya eh komisi. ini bukan promosi harusnya biaya komisi. Betul. Ya kalau kayak begini kan kategorinya komisi ya. Karena tadi kategori promosi itu kan ini tadi memperkenalkan produk atau memperkenalkan produk baru ya. Memperkenalkan produk gitu ya. Dalam rangka untuk meningkatkan penjualan dan sebagainya. Jadi balik lagi ke konsep dasarnya dulu ya. Kalau masuk ke konsep dasar, masuk monggo aja gitu. Tapi kalau ngeliat kayak begini kan kayaknya harusnya ke biaya komisi ya, Pak Bambang ya. Karena kalau biaya komisi nanti ada objek pemotongan yang lain. Jangan ke biaya promosi. Ini mau promosikan apa gitu? Dalam apa gitu?
Mungkin ini ya di biaya perantara oke gitu ya. Tapi kalau promosi sih kayaknya nggak masuk ya. Wilayah sih. Oke, terima kasih Pak Dodo. Berikutnya dari Bu Cantini Wijaya, izin bertanya Pak Dodo, kalau biaya promosinya cuma satu nih, yaitu cetak kalender saja. Apakah masih perlu dibuat daftar nominatif biaya promosi, Pak? Mungkin jangan taruh di biaya promosi kali ya. Kayak gini ya. Mungkin ke biaya percetakan. Biaya Hmm. percetakan ya. Atau biaya ATK ya. Karena kalau kayak gini malah nanti ditanya tuh siapa penerima kalendernya. Susah gitu ya. Oh, Jadi lebih baik ke biaya cetak KTK aja sih kalau saya lihat. iya. Karena bukan biaya pameran kan, Iya. nggak memperkenalkan produknya. Hmm. Betul. Iya. Baik, terima kasih Pak Dodo. Berikutnya dari Bu Victoria Aprilin, izin bertanya Pak, untuk pengiriman bunga, baik ucapan duka cita maupun pernikahan relasi, apakah perlu dikoreksi fiskal? Ini yang paling sering nih kejadian ya. Hmm. Apakah ini termasuk entertain gitu ya sebenarnya ya? Ya. Tadi ya entertain itu kan tadi representasi, jamuan tamu dan sejenisnya. Sejenisnya itu kan sebenarnya cakupannya bisa luas ya Bapak Ibu. Luas, luas sekali cakupannya ya. Ini sepanjang bisa melakukan sistem entertain ke customer atau siapapun relasi, sah-sah aja. Pertanyaannya mungkin kalau misalkan ada karangan bunga gitu ya, karangan bunga, terus saya taruh di daftar nominatif, mungkin bisa nggak? Sebenarnya kalau kita bahas secara konsep, bisa-bisa aja. Ya bisa-bisa aja. Cuman itu yang kadang-kadang bisa menimbulkan dispute waktu saat pemeriksaan. Karena kantor pajak kan selama ini mungkin pemikirannya hanya jamuan. Pemikirannya hanya jamuan. Entertainment itu dianggap hanya jamuan aja, cara pandangnya. Tapi nanti silakan, nanti kita akan bahas kok Bu ini. Kita tunggu aja ya, nanti webinar berikutnya. Untuk yang kasus di pengadilan pajak tuh seperti apa, sehingga nanti kita punya angle waktu kita di SPT Badan seperti apa, gitu ya. Oke, terima kasih Pak Dodo. Berikutnya dari Bu Anggraini Puspita. Izin bertanya Pak Dodo, apakah entertain harus selalu berupa jamuan makan dan minum? Nah ini tadi baru dibahas nih. Kalau berupa souvenir atau produk kita sendiri untuk tamu, apakah bisa dianggap sebagai entertain? Ya sebenarnya ya bisa-bisa aja, tapi mungkin kalau di sini, kalau souvenir atau produk kita sendiri, akunnya bukan untuk biaya entertain kali ya, tapi biaya Hmm. sampel kali. Biaya sampel. Tapi kalau biaya sampel arahnya ke biaya promosi malah. Iya, betul. Jadi jadi kalau kalau promosi itu nggak cuman tadi ya, promosi itu nggak cuman produk apa namanya kita bikin pameran gitu ya, kita nggak cuma itu doang pameran, tapi termasuk sampel-sampel. Jadi biaya sampel ya yang kita buat di pembukuan itu termasuk dari biaya promosi. Jadi silahkan arahkan souvenir atau produk kita ke biaya sampel. Nah, biaya sampel ini silahkan taruh di daftar nominatif promosi tadi ya. Oke, terima kasih Pak Dodo. Berikutnya dari Bu Sismiati Handayani. Izin bertanya Pak Dodo, terkait entertainment untuk transaksi biaya tiket akomodasi hotel customer, apakah bisa masuk ke entertainment? Ya, kalau ini tapi tolong harus diklarifikasi dulu ya sebenarnya. Gini klarifikasinya. Kalau misalkan saya ada relasi, kemudian ada perjanjian kontrak ya, ada kegiatan, ada transaksi kontrak. Ternyata misalkan eh, ada jasa yang dikeluarkan, tapi ada biaya yang dikeluarkan di luar tersebut. Contoh misalkan ada biaya perjalanan dinas, sorry, ada biaya hotel, ada tiket dan sebagainya. Hmm. Kalau ini adalah ada di dalam kontrak perjanjian, ada kontrak perjanjian dan dibayar at cost gitu ya, maka jatuhnya tidak ada hubungan dengan entertain. Itu Hmm. biaya sehubungan dengan pemberian jasa. Ya, meskipun itu bukan objek pemotongan dan pemungutan. Itu kalau ada di kontrak gitu ya. Kalau ada di kontrak udah clear, itu bukan biaya entertain.
Yang jadi masalah adalah di luar kontrak. Misalnya ada customer, kemudian datang, akhirnya tiket, akomodasi, hotel semuanya ditanggung. Nah, kemudian jadi pertanyaan, apakah ini bagian dari entertainment? Gitu ya. Ya, kalau balik lagi dari sisi bahasa nomenklatur yang ada di tadi di SE 27 tadi itu jamuan tamu, representasi dan sejenis. Artinya ya, ya bisa jadi menimbulkan multitafsir. Kalau Hmm. bisa dibilang sejenisnya ya ini termasuk bagian dari sejenisnya. Masalahnya adalah ya tinggal pembuktiannya aja. Jadi ya lihat lagi kondisi ya, kondisi di nanti mungkin yang jadi pertanyaan ini entertainmentnya dikasih dalam rangka apa gitu ya. Jadi misalkan kalau nanti ada hubungannya dengan imbalan tertentu gitu ya, bisa jadi ada objek pemotongan pasal 21 dan seterusnya. Baik. Itu Yang sih. penting menyiapkan argumen ya Pak Dodo ya. Ketika nanti dipertanyakan oleh kantor pajak kan itu nanti. Kenapa dikasih ke Betul, customer? seperti itu. Baik, Tapi nanti terima kasih. jangan-jangan ditanya tuh, tiba-tiba Hmm. Bu Sismi nulis di JL-nya ini lagi, detail lagi, nah, customer A gitu ya. Iya, betul. Baik, terima kasih Pak Dodo. Dari Ibu Ayu Widianti, Ah, izin bertanya Pak, apakah hmm. biaya iklan lewat media sosial seperti Instagram harus dipotong PPh 23? Lalu identitasnya bagaimana ya pada saat membuat bukti potong PPh 23 di DJP? Ya kalau media sosial, ini pertanyaannya Bu Ayu bayarnya ke siapa? Betul. Pasti kan bayarnya ke agensi ya. Ya. Nggak mungkin bayarnya ke langsung ke Instagram. Pasti pakai ke agensi ya. Agensi yang nanti ngasih bill ke kita. Agensi itu biasanya nanti ada agensi fee, ada bayar Google Ads gitu ya. Kemudian macam-macam lah gitu ya. Ada eh, branding iklan 30 hari dan sebagainya. Mungkin nanti liatin dari billnya dulu ya, billnya. Kalau misalkan nanti bayarnya ke agensi, nanti kenanya atas agensi fee-nya aja. Ya nanti kan ada PPN 11% gitu ya. Misalkan dia pakai PSME gitu ya. Nanti posisinya kenanya atas agensi fee-nya aja. Nanti bikin bukti potongnya di unifikasi. Jadi ibut pot unifikasi di DCP online. Kena 2% ya, Hmm. seperti biasa. Oke, terima kasih Pak Dodo. Dari Ibu Vivi Ferawati. Selamat pagi Pak Dodo. Izin bertanya, apabila ada iuran rutin ke RT, RW, Babinsa, dan Bimas setiap bulan, apakah ini masuk ke sumbangan yang dikoreksi fiskal? Eh, kalau termasuk sumbangan ya, yang 5 itu nggak masuk ya. Mm-mm. Kalau kita bahas 5 sumbangan itu nggak masuk. Pertanyaannya mungkin jadi gini, mungkin. Apakah ini iuran resmi sebenarnya? Dan memang sudah kelaziman kegiatan usaha. Jadi kan nggak semua, kan ini kan ngomong iuran ya, bukan sumbangan ya. Tolong Hmm, bedain nih dari iuran sama sumbangan. betul. Kalau sumbangan kan kita ngasih sukarela, nggak ada paksaan ya. Tapi kalau iuran memang diatur. Anda ikut misalkan asosiasi, ada iuran keanggotaan, bayar gitu ya. Misalkan perusahaan mungkin ada iuran, saya nggak tahu RT RW gitu, jadi ada iuran RT RW. Kalau itu merupakan suatu, misalkan bayar kebersihan sampah gitu ya, Hmm, ya itu udah kewajaran, keharusan dibayar, itu boleh jadi biaya gitu. Dan ini tidak bisa dihindari. Cuman pertanyaannya resmi apa enggak? Kalau nggak resmi yang itu kemudian jadi masalah. Kalau yang resmi udah otomatis bisa dipertanggungjawabkan kan. Tapi kalau nggak resmi yang kemudian harus dilakukan oleh fiskal. Misalnya kayak iuran apa, Pak? Ya kalau di rumah-rumah kan kebersihan, ya. RT RW gitu ya. Tapi kalau di corporate ya iuran koordinasi atau apa ya tergantung lagi ya. Kalau itu merupakan suatu kewajiban dan atur di aturan, silakan itu diperbolehkan. Oke. Terima kasih Pak Dodo. Berikutnya dari Pak Herikson.
Izin bertanya Pak Dodo, jika sumbangan kurban berkaitan hari raya, pembangunan rumah ibadah, sumbangan pernikahan, apakah termasuk kategori sumbangan yang dibahas? Apakah sumbangan-sumbangan tersebut bisa dibiayakan? Jadi sumbangan tadi kan Pak Herwikson cuma 5 Pak ya. Jadi Hmm. kita yang diatur di undang-undang 5 plus GNOTA ya sebenarnya. Jadi artinya kalau ada sumbangan pernikahan nggak diatur gitu ya, kemungkinan besar bisa jadi koreksi fiskal. Kalau Pak Herwikson masukinnya ke biaya sumbangan, gitu ya. Tapi kalau misalkan masukinnya ke apa tunjangan pernikahan ya kena PPh satu gitu ya, tapi boleh jadi biaya gitu ya. Silakan ya, mapping ya, petakan dulu ya. Pembangunan rumah ibadah, boleh nggak? Boleh. Yang infrastruktur tadi, infrastruktur. Bentuknya sarana prasarana. Kalau misalkan di sekitar perusahaan ada ada kebutuhan bikin infrastruktur sosial, silakan bikin bangun, kemudian bangunannya udah jadi, bisa dimanfaatkan, baru dibebankan biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut. Kalau rumah ibadah yang sosial-sosial boleh, infrastruktur sosial boleh. Tapi kalau sumbangan kurban, hari raya kurban, ini nggak diatur nih, Hmm. nggak diatur. Adanya diatur kan tadi cuma zakat, Iya. zakat. Dan kayak ini nggak diatur karena sumbangan zakat sama kurban itu beda, suatu hal yang berbeda. Jadi yang kurban ini kemungkinan potensi akan dikoreksi fiskal. Jadi ya bisa koreksi ya. Meskipun itu dikasih ke masyarakat, ya karena diatur nggak ada gitu. Yang ada cuma zakat aja tadi. Iya. Gitu. Terima kasih Pak Dodo. Sebentar ini agak kelewat. Ini ada beberapa pertanyaan nggak berhubungan, jadi saya taruh di belakang dulu. Mudah-mudahan masih bisa Oke. menjawab. Ini dari Budita. Selamat pagi Pak Dodo, izin bertanya, kalau biaya konsumsi untuk karyawan di proyek yang non catering, apakah biaya dapat dibebankan? Dan apakah ada batasan nominal wajar tertentu yang dipersyaratkan agar dapat diakui sebagai biaya Pak Dodo? Biaya konsumsi di untuk karyawan Karyawan di proyek. catering. Mm-mm. Oh, nggak ada cateringnya, tapi Ya, dikasih konsumsi gitu ya. betul. eh Sebenarnya kalau diaturan di PMK ya, PMK 66 dan PP 55 ya, biaya makan minum, biaya bahan makanan, bahan minuman tuh boleh sepanjang diberikan kepada seluruh karyawan, seluruh pegawai. Jadi tanpa batasan, ya tanpa batasan. Jadi mau dikasih sepanjang semua dikasih kepada seluruh pegawai, maka diizinkan, diperbolehkan sebagai biaya. Nah, yang nanti menjadi objek PP Pasal 21 adalah mereka yang nggak memanfaatkan makan tersebut karena suatu hal dia harus dinas luar, misalkan biasanya teman-teman marketing atau bagian transportasi gitu ya, akan di luar, nanti makan yang di luar itu kemudian disandingkan ya dengan level sejenisnya di satu kantor di satu bulan tersebut. Misalkan contoh kalau di kantor per bulan dikasih catering atau dikasih makan gitu ya, itu posisinya adalah 3 juta ya, misalkan sebulan, ternyata yang transportasi atau marketing di luar itu mereka makan di luar itu 3,5 juta, ya 3,5 juta. Maka yang kena 500.000 selisihnya. Nah ini kena di PPh pasal 21 gitu ya. Tapi kalau ngomong PPh badan sih boleh-boleh aja. Ya sepanjang tadi syaratnya ke seluruh pegawai. Pertanyaannya mungkin kalau misalkan ada pegawai-pegawai level-level tertentu, kan biasanya menunya berbeda ya. Hmm. Kan nggak mungkin yang satu nasi bungkus, ya, semua nasi bungkus gitu. Pasti yang satu ada padang, satu pakai ini silakan. Nggak diatur kok peraturan Menteri Keuangan. Oke. Terima kasih Pak Dodo. Nah ini dari Bu Lindawati Tandio. Selamat pagi Pak Dodo, izin bertanya, apabila gedung disewakan tetapi tidak termasuk biaya listrik dan air, apakah biaya tersebut bisa dibiayakan Pak? Terima kasih. Iya kalau ini pertanyaannya mungkin balik dulu ya Bu Linda. Jadi penghasilan kita final apa enggak final gitu dulu. Hmm.
Jadi bukan lihat gedungnya disewa kena 4 ayat 2 final, kemudian koreksi fiskal, bukan. Lihatnya penghasilan dulu kita. Kalau penghasilannya kita final, maka biaya gedung ini koreksi fiskal. Kenapa? Karena penghasilannya eh, sifatnya final koreksi fiskal, maka komponen biayanya dikoreksi fiskal. Tapi kalau misalkan penghasilan sifatnya nggak final dan ada biaya gedung ini boleh, boleh dibebankan. Biaya sewanya boleh dibebankan. Sebesar berapa biaya yang diperbolehkan? Biaya sewa di tahun tersebut. Karena kalau misalkan kita bayar sewa gedung, mungkin langsung bayar di muka untuk 2 tahun gitu ya, itu nggak bisa dibebankan semuanya, tapi hanya Hmm. untuk tahun tersebut. Jadi diproporsional sifat. Jadi artinya balik lagi tergantung penghasilannya. Kalau penghasilan final ini koreksi semua. Tapi kalau penghasilan tidak final, maka ini boleh dibiayai. Pertanyaannya mungkin kalau penghasilannya ada final nggak final gitu ya. Hmm. Nah ini ya joint cost namanya. Joint cost nanti kita akan bahas. Kita akan hitung secara proporsional. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Dodo. Mungkin satu lagi Pak Dodo dari Pak Theo Rafael. Hmm, Pak Dodo mau bertanya ini SP2DK tahun pajak 2020 AR mempermasalahkan terkait biaya natura untuk direksi. Apakah biaya natura untuk direksi ini objek PPh 21? Dan kalau sudah dikenakan PPh 21, apakah boleh diakui sebagai biaya atau sebaliknya? Jika dikoreksi fiskal positif, apakah boleh tidak dikenakan PPh 21? Dan bagaimana perlakuan di SPT Badan terkait piutang tak terkagih terkait penggelapan dana? Ada banyak nih kayaknya nih Pak Theo nih. artinya nanti yang penggelapan dana di webinar berikutnya ya. Betul, betul, Mungkin nanti kita simpan nih yang betul, betul. penggelapan. Tapi Ya, kalau yang natura ya, Bapak Ibu, ya, ya. natura kenikmatan memang ada yang berubah mulai 2022, 2023 ya. Sebelum yang lama memang memilih antara koreksi fiskal atau nggak dikenai di 21. Jadi non deductible, non taxable gitu ya. Jadi kena di PPh badan atau memang dipilih kenanya di deductible kemudian taxable di 21. Tapi kalau ketentuan lama, natura kenikmatan itu yang jadi objek hanya satu, industri final, PPh badannya final. Kemudian yang kedua, industri yang PPh badannya pengenaannya dengan norma perhitungan khusus ya di pasal 15 gitu ya. Nah, natura ini untuk dua industri ini pasti jadi objek. Di luar ini, natura nggak jadi objek, tapi harus dilakukan koreksi fiskal di PPh badan. Jadi kenanya di PPh badan memang gitu. Jadi kurang lebih itu jawabannya. Makasih itu mungkin pertanyaan terakhir ya Pak Dodo. Ya, Terima kasih. paling nanti kalau ada pertanyaan yang belum kejawab, nanti ada sesi Video sendiri ya, tersendiri ya, sesi nah, tersendiri ya. sendiri di YouTube ya. Baik. Terima kasih Pak Dodo atas jawaban yang sangat informatif. Sayangnya memang waktu juga yang membatasi kita. Kami berharap informasi yang disampaikan hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Jika masih ada pertanyaan yang belum terjawab, Bapak Ibu bisa berdiskusi di WhatsApp Group setelah webinar ini selesai. WhatsApp Group akan di-unmute sehingga Bapak Ibu bisa diskusi terkait topik SP2DK. Sebelum kita menutup acara ini, kami ingin mengingatkan bahwa Face Consult Indonesia melalui sesi Jumat Berbagi Ilmu, kami secara rutin juga mengadakan webinar perpajakan untuk sharing seputar perpajakan yang insya Allah akan diadakan setiap hari Jumat. Untuk tema Jumat depan adalah SP2K series terkait dengan teknik penanganan temuan SP2DK atas pemupukan dana cadangan dan piutang tak tertagih. Silakan Bapak Ibu yang berkenan dapat join pada webinar tersebut. Selain itu, kami ingin mengingatkan bahwa Face Consult Indonesia menyediakan berbagai layanan konsultasi pajak yang dapat membantu Bapak Ibu dan perusahaan Bapak Ibu dalam mengelola kewajiban pajak dengan lebih baik. Layanan kami mencakup perencanaan pajak, penyusunan atau review SPT bulanan dan tahunan, jasa penyusunan Tipidok, termasuk pendampingan SP2DK, pemeriksaan pajak, dan sebagainya. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami di faceconsult.id atau menghubungi kami langsung melalui WhatsApp di 0811 1921 0107. Kami siap membantu Anda mencapai versi pajak yang maksimal. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak Ibu dalam webinar hari ini. Sampai jumpa di webinar berikutnya pada Jumat depan. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua Bapak Ibu. Terima kasih Pak Dodo.